Udah ini? Udah. Oke, kita ketemu lagi di Ho Hihi, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi, tahu tapi tidak mengerti karena kami HI on the weekend. Mantap. Memang agak sedikit agak canggung kalau sendiri gitu, tidak ada saut-sautan dalam tagline-nya. Tapi nggak apa-apa. Sebenarnya tidak sendiri juga karena sudah ada tamu dan tamunya ini cukup internasional lah. Ada Dodit Adit. Ya. Apa kabar? Sehat. Sehat. Coba di dalam 1 menit pertama, silakan yang mau komen kira-kira profesinya apa. Lihat ini Adit, bener apa enggak lo gitu. Lihat tuh, ya. Dodit Adit ini sebenarnya penonton ngabdur katanya. Iya. Tapi nonton Hoi juga, Ci. Iya, tapi karena pas lo mau diundang. Nonton. Hah? Yang sama Bang Gilbas. Ya iya, itu mah gampang banget tinggal ngelihat di thumbnailnya. Iya, tapi dia sebenarnya saya nontonnya ngabdur, Cing. Tapi karena diundang di sini saya agak nonton dikit-dikit lah. Yeah. Persiapan. Tapi karena ini Hoi, kita harus tanyain dulu Dit, pengalaman internasional lo. Iya. Ke luar negeri, kemana-mana terserah dalam rangka apa, tapi yang penting kita harus tanyain supaya lo Valdi ada di acara ini. Siap. Valid maksudnya. Valid. Gak ada yang benerin lagi tuh. Iya. Itu ya, Cing. Nggak ada teknologi. Oke. Sebenarnya pertama kali justru ikut acara TV dulu, Cing. Maksudnya? Di RCTI itu dulu ada acara namanya The Biggest Game Show. Oke. Nah, itu kayak Benteng Takeshi gitulah. Dia main games lucu gitu. Itu syutingnya di Malaysia. Pertama kali justru. Kok RCTI di Malaysia? Raja Wali Citra televisi internasional. RCTI kan di Indonesia. Mungkin sebenarnya itu kali ya. Tapi lo kenapa? Maksudnya dikirim RCTI? Waktu itu RCTI bikin audisi, tapi dia nyarinya dari anak-anak olahraga karena memang banyak gamesnya itu pakai aktivitas fisik gitu. Nah, tahun 2011 apa 2012 lah. Itu syuting. Itu pertama kali ke luar negeri ke Malaysia. Oke, untuk syuting. Iya. Anjir. Udah syuting terus? Udah syuting. Ya, habis itu kedua kalinya lama tuh jelang jedanya, Cing. Habis itu kuliah 2019 ke Jerman. Ngapain lo? Maraton, Cing. Maraton, Cing. Emang nggak ada tempat lain maraton? Bali ada kan maraton? Ada. Lo ikut nggak? Ikut. Bali maraton ikut? Ikut juga. Terus di Indonesia tuh? Yang termasuk yang internasional yang udah punya nama bagus ya Bali sih satunya. Terus yang sering ada apa tuh namanya Pokari Sweat ya, kan? itu di Bandung. Maraton juga. Lo ikut juga. Ikut juga. Akhirnya lo keluar negeri nih, pengen nyari kan banyak tuh. Tokyo ada. Ada. Ini Berlin. Ya, Berlin maraton. New York ada. Ada. Kenapa lo pilih Berlin? Iya. Jadi waktu itu ceritanya ada temen lah yang ibaratnya nawarin pada saat itu. Ini boleh disebutin nggak ya? Boleh. Ininya apa namanya? Merek komunitas boleh aja. Jadi di skena lari itu ada maraton yang mungkin semua orang pengen ikut. Ada World Major Marathon di seluruh dunia. Itu ada 6 star World Major Marathon. Salah satunya tadi yang Cing Abdel udah sebutin tuh, ada Tokyo, di Asia ada Tokyo, di Eropa ada London, ada Berlin. Kemudian di Amerika tuh ada Boston, ada New York, ada Chicago. New York nih sekarang lagi jalan nih. Weekend ini. Giselle, Daniel Mananta, Raffi Ahmad,
Raffi Ahmad juga. Raffi Ahmad apa yang dicari sih dia? Masih maraton juga. Iya, oke. Terus Nirina Zubir sama suaminya sama juga. Ernest sama Fadil Jaidi juga lagi. Maraton. Itu tapi tetap ada yang 10K-nya, ada yang 4K, ada yang 5K. Enggak, kalau World Major Marathon dia hanya 42,195 ya? Iya, 42,195. 195. Nah, lo diajak ke Berlin karena waktu itu ada kenalan namanya Mbak Riki nawarin, Dit, ini ada perusahaan travel Golden Rama namanya. Dia karena World Major Marathon ini kan udah jadi komoditi lah ya, jadi bisnis di dunia lari. Mereka tuh jalur masuknya ada dari ballot. Jadi kita daftar dulu, abis itu ngisi biodata apa segala macem, nanti diundi. Siapa yang dapat itu bisa jalur itu daftar. Itu biasanya dicari banyak orang karena secara cost dia lebih murah. Karena kita dapat slotnya, kita bisa ngatur semua rencana perjalanannya. Kedua, World Major Marathon juga jual slotnya ke perusahaan-perusahaan travel. Jadi nanti bisa jadi package gitulah. Jadi package perjalanan, ikut maraton, pesawat, hotel, akomodasi semua diurusin sama. Tapi ada bayar. Ya, ada bayar dengan nominal yang mereka sudah tentukan. Yang biasanya akan lebih mahal daripada ikut yang ballot tadi. Gitu. Jadi waktu itu Golden Rama ini baru pertama kali lah buat buka. Kemarin juga habis bawa artis-artis ke Berlin tuh. Ada tahun lalunya. Yang tahun ini. Tahun ini. Ada Bjorn. Siapa yang jadi Gepeng di film Sri Mulat? Bjorn. Terus yang partnernya Luna Maya di TS dia. Abdel. Maureen. Si Erika. Marini Rumantir ya? Marin. Iya itu. Rumantir ya. Itu kayak terus Dito Percussion sama Tara Budiman. Mereka lari di bawah Golden Rama. Nah, dulu pas awal-awalnya itu gue termasuk kalau di lari saya lumayan jadi micro influencernya gitulah, ditawarin sama Mbak Riki itu, Dit, lu mau nggak gitu berangkat ke Berlin bawa nama Golden Rama, nanti lu share semua lah. Dibayarin semua itu? Ya. Kayak dapat endorse lah gitu ya? Iya, kayak dapat endorse. Jadi nggak bisa milih sih. Kalau dapatnya situ ya udah. Pertama malah ke Berlin. 6 dari 6 itu yang pernah lo ikutin? Pertama Berlin, tahun kemarin Chicago, tahun depan insya Allah kalau rezeki ada ke Tokyo. Ini kenapa? New York kenapa nggak ikut? Karena nggak daftar aja kemarin. Kalau yang Chicago kemarin daftar lewat ballot itu? Ballot itu juga. Biaya sendiri? Kalau yang Chicago sendiri. Tapi di endorse? Enggak, memang belum ngerti, Cing. Dulu itu masih banyak yang mau endorse harusnya. Pas Berlin itu aja karena ya ditawarin orang, nggak ngerti kalau gimana cara bikin proposal gitu. Nah, setelah Chicago kemarin, lu biaya sendiri gitu. Iya. Lah emang gimana sih? Diajarin lah tuh cara-cara bikin proposal biar kita bisa dapat endorsean ya. Sponsor dari sponsor gitu. Iya, kayak gitu. Emang lu maraton dari kapan? Maraton pertama kali 2016. Saya aslinya atlet lari jarak pendek sih di track and field. Jadi nomor 400 sama 800 meter. Memang atlet awalnya di atlet DKI apa? Jakarta. Atlet lari. Bukan, maksudnya daerah. Iya. DKI. DKI. Ikut DKI. Sampai nasional. Sampai nasional. Pernah di PON berarti? Belum. Baru ke jurnas aja. Ke jurnas. Karena untuk bisa sampai level PON itu kan ada kualifikasi ya. Ada limit lah. Jadi kalau limit waktu. Kalau mencapai limit waktu itu berarti bisa berlaga di PON. Belum sampai. Berapa yang yang waktu terbaik lo di 400 meter 50 detik. 50 detik. Sedangkan untuk PON? Untuk PON 48,9. Buset, cuma beda 1,1 detik.
Sama 800 sih. Kalau 800 sama beda 2 detik aja. Kemarin tahun ini tuh sebenarnya tahun kualifikasi juga. Kemarin abis ikut kejurnas juga di Solo. Dapat berapa detik? 157. Harusnya? Limitnya 155. Oh. 2 detik gagal ikut. Masuk pon. Jangan beda segitu doang ya? Iya. Tak kagak ikut pon. Iya, betul. Tapi kalau di DKI lo ada di level mana? Ya lumayan lah bisa. Kemarin dapat medali perunggu di kejurnas. Di kejurnas medali perunggu. Estafet 4x4. Tapi secara limitnya belum masuk. Itu lebih. Kenapa deh? Maksudnya emang limitnya ke tinggian atau level kejurnasnya yang sebenarnya kalau dilihat perunggu nggak bisa masuk juga ya? Limitnya justru kalau dilihat secara waktu ya, Cing. Limit makin ke sini tuh agak mundur sebenarnya. Karena harusnya dari rekor-rekor nasional kita tuh masih banyak yang belum pecah dari tahun 90-an. Iya. Zaman Purnomo dulu ya. Iya. Pelari-pelari Mardi Lestari. Iya, kayak gitu-gitu masih. Tapi kalau yang 100 meter udah pecah kemarin kan sama Zohri. Iya. Yang 200 meter, 400 meter, 800 meter. Nomor menengah dan jarak jauh nih yang masih lama-lama belum terupdate lah. Oh. Gitu. Jadi limitnya justru kalau dilihat dari rekornya jatuhnya malah lebih turun sebenarnya. Jadi ya memang karena mungkin ini masalah di pembinaan kali ya. Jadi kalau rata-rata tuh atlet-atlet Indonesia karena continue-nya nggak dapet, jadi akhirnya latihannya nggak bisa konsisten gitu. Misalnya itu maksudnya? Misalnya habis PON kan 4 tahun sekali. Ya. Habis selesai PON nih, Cing, biasanya bubar tuh. 2 tahun apa 4 tahun sih? 4 tahun sekali. 4 tahun PON. 4 tahun sekali. Jadi habis PON bubar nih timnya. Nggak ada atlet-atletnya. Pembinaannya nggak berlanjut. Nah, nggak ada pelatnas jangka panjang gitu. Kalau pelatnas yang masuk pelatnas ada, tapi yang di atlet daerahnya ini tidak semua daerah punya platda untuk membina secara kontinus gitu. Jadi akhirnya kan beberapa harus bertahan hidup kan. Jadi kalau dia tetap platda dia dapat gaji platda. Tapi kalau dia nggak dapat gaji platda berarti kan dia harus survive kan. Jadi akhirnya ya kerja apa segala macam, latihannya jadi kendor. Nah akhirnya nanti pas tahun-tahun kualifikasi kayak tahun ini nih mereka baru mulai latihan tuh. Jadi mulai dari nol lagi. Jadi ngejar limitnya jadi susah lagi. Padahal kalau mungkin pembinaannya continuous untuk bisa dapat limit tuh harusnya bisa. Gitu. Jadi permasalahannya rata-rata kayak gitu sih. Nah kalau di maraton lo best time-nya berapa? 2 jam 59 menit 36 detik. Indonesia? Rekornya masih dipegang almarhum Eduardus Nobunome. Itu 2 jam 19 kalau nggak salah ya. Mungkin bisa dicek lagi. Oh jauh juga, gila ya berarti ya. 2 jam 19. Daya tahan belum dipecahin dari tahun 1993 PON di Jakarta. Itu gue lahir. Baru lahir loh? Baru lahir. 93 iya. 29 tahun ya masih. Iya. Rekornya Eduardus Nobunome. Berapa? Rekornya. Rekor nasional maraton. Rekor nasional aja tuh. Nah ini nih Eduardus Nobunome. Terus 29 tahun. Iya. Iya berapa detik? Oh iya 2 jam 19 menit 18 detik bener. Lo 59 menit. 2 jam 59 menit. Jauh, Cing. Kalau karena aslinya nomor jarak menengah, jadi tipe-tipe pelari kan beda-beda. Ada yang memang tipikalnya sprinter ada yang middle distance, ada yang long distance gitu. Nah, untuk di maraton saya jatuhnya bukan spesialnya di situ, tapi karena seneng akhirnya ngelakuin aja gitu. Tapi untuk orang hobi
udah lumayan prestis lah. 3 jam. 3 jam itu ya. Iya. Tapi lo postur maraton ya? Iya. Postur maraton, tapi lo main di middle distance. Posturnya pas sebenarnya untuk middle distance. Tapi sebenarnya juga kalau kita ngomongin postur di lari akan lebih menguntungkan siapapun yang tungkainya lebih panjang, Cing. Kalau saya kan posturnya hitungannya pendek lah. Iya. Gitu. Jadi larinya cuma ngandelin frekuensi. Jadi frekuensi langkah. Langkahnya lebih banyak. Karena rumus kecepatan kan sebenarnya frekuensi langkah dikali panjang langkah aja kan. Semakin panjang langkahnya, semakin cepat frekuensinya, dia bisa berlari lebih cepat gitu. Jadi kalau postur dibilang nggak terlalu menguntungkan juga sih sebenarnya. Kalau mau ideal, bentuk bukan ukuran ya. Iya. Bukan ukuran, cuman bentuk orang yang maraton tuh kayak begini semua. Iya. Cuman ada yang tinggi, kurus-kurus. Iya gitu. Kalau yang sprinter kan keker. Sprinter tuh berotot banget gitu. Ya, kalau yang middle distance antara kan? Iya. Antara berotot sama yang kayak lo gini. Biasanya tipikalnya kalau saya nih karena di middle distance nih, lower bodinya kayak sprinter, tapi upper bodinya kecil kayak pelari jarak jauh. Karena kita juga latihan endurance juga kan. Nah itu terbentuk sama latihan atau memang udah gift? Lo bentuk lo kayak begini ya, pantasnya lo jadi sprinter. Iya. Terbentuk awalnya mungkin dari gift, tapi terbentuk juga dari latihan. Dari latihan. Ibaratnya dari latihan makin ngebentuk badannya gitu. Iya. Misalnya memang lo udah posturnya ini seperti ini, mau dipaksain sprinter juga nggak akan maksimal juga ya? Nggak akan maksimal. Nggak akan maksimal juga. Tapi kalau ngelihat sprinternya Asia, Subing Tian, itu bodinya ya kayak saya gini, Cing. Cuma lebih volume ototnya bisa lebih ini. Karena frekuensinya dia bagus. Kecil, tapi frekuensinya bagus. Ditambah otot, jadi dia punya power untuk langkahnya jadi lebih panjang. Iya. Tapi kalau mau dilihat postur-postur pelari jarak menengah, mungkin bisa diklik David Rudisha. Rekornya masih dipegang sampai sekarang. Ini untuk ukuran berapa? Middle distance. Middle distance. Dia panjang, Cing. Bodinya. Ini rekornya 1 menit 40 berapa gitu. Berapa meter? 800 meter? Iya. Kakinya panjang banget ya? Iya. Jadi sebenarnya tapi memang ototnya tidak sepenuh yang sprinter 100, 200. Betul. Siapa sprinter 100, 200 siapa yang ini? Yang sekarang yang lagi ini Noah Lyles. Kalau yang pemegang rekornya masih Usain Bolt. Iya bisa ya. Tapi sekarang coba Noah Lyles. Atau Usain Bolt ya terserah. Iya. Yang lebih gampang aja. Tapi Noah Lyles sama Usain Bolt karakter bodinya beda. Oke, kita lihat Noah dulu. Gimana? L-Y. Nah, itu ada Noah Lyles. Lebih ototan Usain ya. Tuh. Usain Bolt ototnya juga sama berisi, tapi dia lebih panjang. Kakinya. Postur coba lihat badannya. Usain Bolt. Usain Bolt tuh udah dilatih dengan baik juga, jadi badannya proporsional banget. Badan. Material dia jadi pelari tercepat tuh ada semua. Dia tinggi, jangkauan kakinya panjang, ototnya juga kering. Iya. Jadi komplit lah, emang lahir untuk jadi pemegang rekor pelari tercepat dia ini. Berapa sih rekornya? 9, berapa sih sekarang? 958. 9 detik 58 second. Padahal waktu siapa yang 9,83 tuh? Sprinter sebelum ini. Aduh, yang dari Amerika siapa sih? Oh, si Tyson Guy? Bukan. Lebih tuanya lagi. Oh. Beda angkatan kita, Cing. Iya. Jadi ini orang yang kedua setelah kan mecah 10 detik ke bawah tuh 9,9. Oh, pertama kali di bawah 10 detik ya? Di bawah 10 detik. Nah, tuh terus udah digadang-gadang lagi, nggak mungkin ada orang yang akan bisa lebih cepat dari dia. Dihitung dari kondisi itu ya. Iya. Dengan kondisi ilmu pengetahuan pada saat itu dihitung
udah nggak mungkin nih ada orang yang bisa di bawah itu. Ada 9,83 kalau nggak salah, coba deh. Siapa ya namanya ya? Pemegang rekor 100 meter dunia aja, coba. Iya. Dari Amerika gitu mungkin keywordnya. Nah itu udah ada. Tuh, dari Amerika. Dengar tuh dia tadi. Iya. Bukan, ini yang baru. Ini yang baru. Ini baru. Siapa udah sebenarnya? Daftar tuh. Daftar dulu. Daftar kali. Daftar. Aduh, ngetop banget sih itu orang harusnya. Kalau 400 si Michael Johnson. Ada lagi, ada lagi, coba deh. Oke, coba di bawah, udah di bawah 10. Ah itu aja nih, udah nih listnya nih bener nih. Di bawah lagi. Bawah 10, nah itu. Nah tuh 9,9 siapa namanya? Siapa aja siapa? Enggak ada yang tahu gue. Atau di bawahnya lagi berarti itu Bang. Itu belum pakai elektrik tuh. Ini baru pakai waktu pencatatan elektronik. Carl Lewis yang pertama. Carl Lewis yang pertama. Tapi setelah itu ada lagi yang 9,8. Siapa namanya? Oh, Carl Lewis lagi. Iya itu dia. Pada saat Carl Lewis ini 9,92 ini, katanya secara ilmu pengetahuan udah nggak mungkin ada orang bisa lebih cepat. Karena dia belum nemu give-nya ya kan, otot yang seini. Ternyata Carl Lewis masih bisa. Sehingga tuh gue baca-baca waktu itu di tahun berapa sih nih? Oh 91 ya, ya baca-baca di koran, gue baca di koran. Jadi kalau menurut ini di masa depan akan mungkin di bawah 9,8 gitu. Tapi nggak berapa lama udah 9,85. Safa Powell. Tuh, iya 9,7. Tapi emang dulu Amerika sama Eropa sih. Iya. Jadi awal-awal jadi mungkin dulu perangnya senjata, begitu udah perang dunia kedua mulai perang sains. Iya. Betul. Sains di olahraga ini. Betul. Jadi dominasinya bisa dilihat juaranya pasti Amerika, kalau nggak Eropa gitu. Nah baru dominasinya pecah di munculnya pelari-pelari Jamaika. Asafa Powell pertama, terus lahir Usain Bolt ini. Iya, si Usain Bolt. Karena mungkin sainsnya juga udah nyampe sana. Iya, betul. Sebelum-sebelumnya tuh ya masih mengandalkan fisik si orang-orang di Afrika ini. Kalau atletik sekarang yang lagi maju Jepang. Di Asia Jepang udah mulai bersaing lah untuk perolehan medali, mulai memberikan ancaman lah. Jadi Asia muncul nama dari Asia untuk bisa bersaing di. Karena secara fisik juga memang orang Jepang emang kecil-kecil ya. Tapi ada juga yang tinggi-tingginya juga. Ada. Tinggi-tingginya ada, bahkan ada pemain basket juga yang dari Jepang tinggi. Terus petinju juga udah lumayan gede-gede gitu. Dan mereka nggak banyak naturalisasi. Nah, benar-benar orang lokalnya yang dibentuk. Iya. Sama sih jatuhnya kayak negara-negara dulu yang perang juga yang sekarang maju. Karena waktu perang dingin ya pasti salah satu gengsinya itu teknologi antariksa. Makanya dulu-duluan ada tuh orang tuh NASA sama Uni Soviet segala macam tuh bikin proyek-proyek mercusuar ke bulan kayaknya segala macam, termasuk olahraga. Olimpiadenya. Sekarang perangnya di situ ya. Iya. Indonesia juga pernah dulu kan bikin sendiri, nggak mau dia. Karena Indonesia non-blok dia bikin Ganevo tuh waktu GBK dibikin itu gara-gara Pak Karno. Nggak mau lah gue blok barat, blok timur, gue bikin sendiri. Ngundang si Afrika itu. Dia bikin GBK. Ganevo itu New Force Games of singkatannya coba Ganevo. Sangat politis ininya nih. Alasan pembangunan. Games of New Emerging Force tuh. Ya ambil tuh negara-negara yang baru berkembang tuh. Dia mau nandingin Olimpiade tuh. Pak Karno emang gokil ide-idenya tuh.
Jadi gokil. Menunjukkan eksistensi sebuah negara lah. Benar. Biar dilihat. Biar gitu. dilihat. Sebagai negara yang baru merdeka. Iya. Jadi biar ada gengsinya. Lewat olahraga. Makanya negara-negara perang pun sebisa mungkin dia masih mengirim perwakilan olahraganya. Iya. Biar dia masih bisa dilihat, negara gue masih ada. Iya. Irak lagi perang begitu aja dia kirim bola waktu itu di Bahasa universal sekarang jadi olahraga. Betul. Untuk nunjukin Selain budaya eksistensi. Iya. Musik, film gitu ini olahraga betul. memang. Dan udah jadi industri banget ya. Iya. Di maraton industrinya makin gede gak? Di Indonesia sekarang lagi masif-masifnya sih. Maraton lagi rame banget. Makanya sekarang mungkin tadinya kita nggak kenal maraton, sekarang kita bisa kenal dari seorang Raffi Ahmad gitu. Berarti kan udah mulai secara brand dan ini udah mulai ngerasa worth it nih kalau misalnya kita ngerangkul artis-artis untuk bisa ikut maraton. Iya, jadi influence-nya bisa makin gede lagi ke masyarakat gitu. Kayaknya beberapa tahun terakhir ya, mungkin 10 tahunan terakhir ya, lari itu jadi gaya hidup ya? Ya, betul. Udah mulai jadi gaya hidup ya? Khususnya setelah pandemi. Setelah pandemi? Setelah pandemi itu justru malah ledakannya makin gede lagi. Walaupun sempat mati karena kita nggak boleh keluar rumah, setelah pandemi itu justru meningkatkan kesadaran orang buat olahraga. Karena ternyata yang kena dampaknya adalah orang-orang yang komorbid kan, yang memang sudah punya masalah kesehatan sebelumnya. Nah, beda sama sepeda ya. Sepeda waktu pandeminya naik. Iya. Begitu selesai pandemi, iya, karena lagi. Aktivitas orang di jalan raya makin banyak. Makin kan? banyak. Jadi, iya. Secara keamanan juga jadi kurang. Iya. Mereka dan harus pagi-pagi banget. Akhirnya beberapa juga untuk tetap biar bisa aktif ke lari. Larinya ke lari. Larinya ke lari dia. Larinya ke lari. Waktu zaman belum ada semasif inilah lari. Ada artis pemain biola namanya Mas Saya, coba deh. Mas Saya pemain biola, dia lari terus. Mas Saya orang luar sih. Orang kita. Gue rasa dia cukup pelopor untuk pemain biola lari. Ini enggak, bukan. Aku baru denger sih. Mas Saya pemain biola deh. Indonesia. Ada nggak? My Love apa gitu ya. Terus, coba deh cari ya. Terus sini tuh, terus ada yang putri Indonesia siapa ya? Melanie Putri ya. Melanie Putri. Siapa tuh? Daniel Mananta termasuk yang awal-awal sebelum orang hype lari ya. Iya. Dia atletnya dari Pocari Sweat semua itu yang lari. Ya, iya. Pocari Sweat emang My banyak. Love. Faiza apa siapa gitu ya? Namanya siapa sih? My Love. M.I.Y. Love, pemain biola, violin. Maila coba pemain bola Indonesia, pemain biola. Maila Fasya. Coba image aja deh, lihat image. Itu bukan tuh, siapa namanya? Iya. Nah, dia ini termasuk yang suka lari. Coba Maila Faza lari. Sejak kapan dia? Apps-nya banyak. Udah Maila Fazanya jadi ini. Iya. Itu kan ada namanya tuh, Maila Faiza. Nah, itu di search. Nah, berita coba. Ah, itu ada tuh dia pakai baju Indorunners tuh. Iya. Yang merah tuh. Beritanya coba. Beritanya aja. Berita. Nah. Iya. Udah kok itu kelihatan dia pakai baju lari, berarti memang udah lari. Di awal-awalnya ini nih, orang-orang belum pada, cuman udah ada Instagram, jadi gue bisa lihat dia di Instagram, udah lari sendirian, terus hype yang 5K, 10K baru, tapi dia udah lari sendiri sih. Kalau di Indonesia hype-nya itu mulai dari 2013 katanya ya. Karena kalau ke dunia lari yang road race saya baru 2015-2016an cing. Karena tadinya kan dari atlet track and field kan di lapangan gitu. Kita jarang turun di road.
Cuma kalau di Jakarta tertua kayaknya dulu awalnya Jakarta 10K. Itu yang ngadain pemerintah DKI Jakarta. Terus habis itu disponsorin sama Milo. Iya. Nah, itu jadi event lari awal lah di Jakarta. Baru maraton-maraton tuh 2013, 2014-an lah. Kaleran juga ya? Ada Jakarta Marathon. Iya. Kaleran juga yang membuat apa namanya ya? Lebih fun lah. Ya, lebih fun. Biar lebih orang nggak kesannya wah capek nih, kebut-kebutan nih. Iya, tapi kalau kaleran tuh lebih orang datangnya semangatnya lebih fun. Iya, apa namanya, jadi rekreasi ya, olahraga rekreasi ya. Betul. Banyak yang bilang juga olahraga lari, apalagi yang sendiri, yang lo nggak ikut maraton, lo nggak ikut ini. Pada saat lo lari sendiri, justru apa ya katanya ya? Karena lari itu yang menentukan berhentinya dia sendiri. Menentukan kecepatannya, gue mau cepat ya gue sendiri. Mau melambat ya gue sendiri. Jadi lari itu adalah bagaimana lo mau ngatur emosi sebenarnya. Betul. Nggak ada yang ngelarang juga lo berhenti di situ. Nggak ada yang ngelarang lo akan cepat di situ gitu. Betul. Karena kalau main pingpong kan, main bulu tangkis, main bola masih ada pelatih tuh yang neriakin. Lari itu kalau saya bilang self development juga sih, Cing. Nah, itu yang gue cari-cari tuh. Kata-kata itu ya. Self development karena worth it. Oh, dulu gue nyari kata-kata worth it tuh. Iya. Jadi sebentar gue intermezzo dulu ya. Iya. Pas banget ini. Ada popon, ada melon. Iya. Gue cari kata worth it itu sehabis makan mie sama popon. Di SMP. Lagi ngomong-ngomongin sama melon. Apaan ya kata-kata yang tepat untuk ini dengan harga segitu, rasanya segini. Ya worth it lah gitu. Iya harusnya. Kalau ketemu sampai dapat tujuannya kalau nemu, besok-besoknya baru ketemu. Ya. Oke, worth it lah. Ya. Self development itu yang gue mau ini. Kalau lo lari udah bener, lo punya kemampuan untuk mengembangkan diri, baik secara emosi, baik secara macam-macam lah gitu. Emang begitu kalau lo merasakannya? Kalau khususnya untuk kalau buat saya sih karena memang udah basicnya emang pelari ya, Cing ya. Jadi maraton mungkin baru bener-bener ngerasain itu. Tapi buat orang yang baru mulai lari 10 kilo aja itu udah lumayan besar lah pertempurannya untuk dia mau nyelesain itu gitu. Karena 10 kilo untuk orang awam juga pasti berat banget. Berat banget. 5 kilo pun berat ya. 1 kilo ya gue gak kuat ada terus-terusan. Termasuk nggak suka lari, Cing. Lebih suka olahraga permainan ya? Iya. Karena ada triggernya ya. Kalau lari itu benar-benar urusannya sama diri sendiri. Sama diri sendiri. Jalan kaki aja juga jalan gitu. Kan kita di usia gue tuh dikasih tahu sama dokter, lo jalan lah 45 menit. Iya. Biar kardio. Iya. Jantungnya. Itu kan sebenarnya gampang, lo pasti kuat secara otot, secara kondisi fisik. Cuma mentalnya. Sendi, semua kuat 45 menit. Cuma mentalnya gampang kayak udahlah. Ya udahlah. Kacau kan? Kayak gitu. Ya emang sih kalau saya sendiri sih ngerasainnya kayak gitu, Cing. Jadi kita kayak jadi apa ya, simulasi kehidupan lah, bahwa lu lari ya udah pakai kecepatan lu sendiri, lu nggak perlu pusing ngeliat orang kenceng di samping lu, ya udah orang dia kemampuannya kenceng, terus kita juga akan sama-sama sampai garis finish kok, cuma mungkin dia lebih cepat, kita ya udah santai, jadi filosofis juga ke kehidupan gitu, bahwa ketika lu ngejalanin maraton, kalau lu cepet di awal, lu di akhir bakal keteteran. Kalau lu santai di awal juga, lu mungkin bisa di akhir bisa cepet juga. Lu punya energi lebih untuk. Ya sama kehidupan juga kadang gitu. Lu cepet di awal, bisa jadi lu di akhir-akhir ya udah biasa aja hidupnya gitu. Ya kan, ada yang dulu juara kelas gitu, ternyata pas udah lulus malah yang karirnya bagus yang jadi masalah mulu di sekolah kan, kayak gitu-gitu misalnya. Karena startnya beda-beda ya. Iya, karena betul. start orang beda-beda. Kecepatannya juga beda-beda. Kadang-kadang karir orang ada yang cepat, ya sama di lari juga. Ada yang dia lari cepat, padahal mungkin usianya lebih tua atau lebih muda, tapi kita disalip sama dia, ya udah
nggak apa-apa juga kan, itu kecepatan dia. Kita punya kecepatan sendiri. Toh finishnya juga sama kok. Tapi untuk yang nggak ngejar juara kan? Iya, betul. Untuk yang nggak ngejar juara. Cuma kalau sebagai sebuah pertandingan ya harus ada tekad untuk menang gitu ya. Tapi bergesernya dunia lari sekarang, Cing, udah jadi lifestyle itu tadi. Jadi orang malah sekarang udah nggak, mungkin ya atlet aja yang ngejar atlet juara. Aja, ya, betul, ya, karena betul, dia nyari tambahan lah. Ibaratnya kalau dapat juara kan lumayan nominalnya, bisa 10 juta ke atas, tergantung besar kecilnya sponsor lah. Gitu. Dan itu lumayan, ibaratnya katakanlah atlet yang udah nasional gitu, dia mungkin santai kan larinya, karena dia nggak perlu ngalahin internasional, ngalahin di nasional aja dia udah peringkat teratas kan. Ibaratnya dia lari dengan lebih santai aja, dia bisa bawa pulang katakanlah sedikitnya 15 juta aja setiap minggu tuh. Setiap minggu sekarang tuh ada event tuh. Sebulan juga udah lumayan. Benar. Lari nggak doang lah. Nggak doang, capek itu. Lari itu nggak doang. Olahraga itu nggak ada yang doang. Sama sekali. Capek. Dik baru ada yang doang. Iya. Tapi gue lihat lo udah coach US certified. Apa itu? Itu pelatih yang udah dapat sertifikasi dari Amerika Serikat. Lembaganya dari Amerika Serikat. Oke. Jadi dia kayak apa ya? Dia bikin pelatihan yang kita bisa ikutin, terus nanti diuji melihat seberapa kapasitas kita mengetahui tentang teori latihan itu seperti apa, tentang lari itu seperti apa, kayak gitu. Tapi memang lo di UNJ ya? Di UNJ. UNJ ambil FPOK masih ada gak sih? Dulu FPOK. Sekarang namanya? Pas saya FIK, sekarang FIO kalau nggak salah. Fakultas Ilmu Olahraga. Lo ngambil apa itu jurusannya? Kepelatihan juga. Macem-macem? Atau dijurusin lagi kepelatihan apa? Di olahraga itu ada 3 fakultas. Ada 3 jurusan. Fakultas olahraga itu ada 3 jurusan. Jurusan pertama itu pendidikan jasmani. Ini biasanya calon-calon guru olahraga di sekolah, baik itu dari SD sampai SMA. Terus habis itu kepelatihan. Kepelatihan itu biasanya arahnya ke klub-klub profesional. Dia bisa di bola, bisa di basket, bisa jadi strength and conditioning, bisa jadi head coach. Terus satu lagi itu ilmu keolahragaan. Ini biasanya orang-orang yang ada di lab. Misalnya kita mau cek postur tubuh gitu. Otot mana yang lebih kuat, mana yang lebih lemah, terus struktural anatomi tubuhnya gimana, kita pengen tahu. Biasanya kalau lagi cedera tuh baru ke laboratorium itu tuh untuk ngetes kemampuan fisik. Misalnya kita mau ngetes VO2 max gitu, kemampuan oksigen maksimal kita, kardionya bagus apa enggak, itu ke IKOR biasanya, ilmu keolahragaan. Orang-orang olahraga yang ada di lab, saintis, ada yang di lapangan sama ada yang di sekolah. Jadi sebenarnya itu program untuk memajukan olahraga nasional juga kan. Jadi dari grassroots-nya, dari sekolah diisi guru penjaskes, kemudian ketika profesional mereka akan ketemu dengan lulusan dari sarjana kepelatihan. Jadi terintegrasi lah. Jadi abis itu untuk ngejaga high performance-nya ada IKOR yang benar-benar ngebedah dari sisi sainsnya, dari anatomi tubuh, dari struktural otot dan tulang gitu segala macam. Kalau VO2 max itu maksudnya apa sih? Kemampuan kita untuk menyerap oksigen atau? Ya, kemampuan tubuh untuk bisa menampung oksigen dalam per kilogram berat badan. Itu ngaruh kepada endurance? Ya, betul. Kok gue pernah baca-baca ya atau pernah ke ini ya? Untuk meningkatkan VO2 max kita latihan di puncak atau di mana? Iya, itu di ketinggian. Namanya kita di latihan di ketinggian itu kan oksigen depth ya. Kadar oksigen di ketinggian yang lebih tinggi itu lebih kecil. Lebih kecil kadar oksigennya. Jadi akhirnya merangsang tubuh untuk bisa menampung lebih banyak gitu. Oh, jadi dilatih di sana, jadi pada saat kita dapat tempat yang oksigennya banyak, akan keserap lebih banyak. Iya, betul. Jadi, karena frekuensi ngambilnya gitu. Betul. Itu apaan sih? Adaptasi. Darahnya atau apanya yang di ini? Darahnya juga. Lo IKOR bukan sih? Lo kepelatihan ya? Oke, tapi belajar dong. Irisannya pasti ada karena ini harus
basic yang harus diketahui orang olahraga sih. Iya. Itu kemampuan mengikat oksigen berarti. Betul. Dari kemampuan darah untuk mengikat oksigen. Jadi, apanya yang harus dipompa? Dari kemampuan jantungnya, dari darahnya juga. Darahnya kan dia dengan lingkungan seperti itu beradaptasi. Sebenarnya tubuh kita itu bisa akan secara otomatis bertahan hidup, Cing. Tergantung suasana sekitar. Ya, jadi ketika dia ibaratnya kayak kita orang yang jarang olahraga terus tiba-tiba dia jadi sering olahraga. Tubuh akan beradaptasi pelan-pelan tuh. Dia akan menangkap sinyal-sinyal bahwa ini orang kok aktivitasnya jadi lebih banyak dari biasanya ya. Berarti dia akan beradaptasi dengan ibaratnya mengubah otot jantungnya jadi lebih besar supaya dia bisa mensuplai darah ke seluruh tubuh lebih banyak, oksigen ke seluruh tubuh lebih banyak kayak gitu. Tapi secara genetis sebenarnya semua manusia darahnya punya kemampuan yang sama untuk. Iya. Tergantung kebiasaannya. Tergantung kebiasaannya. Makanya ada keuntungan-keuntungan geografis juga. Kenapa pelari-pelari Kenya juga termasuk mendominasi di dunia lari. Rekornya sekarang yang megang orang Kenya. Baru pecah tahun ini, kemarin bulan Oktober. Kelvin Kiptum namanya. Dia lari maraton 2 jam. Buset. Berarti satu 20 km per jam. Ya. Rata-rata ya. Kurang lebih. Buset. Naik motor. Iya, naik motor. 20 km itu kenceng loh. Iya. 20 km, buset. Kenceng banget. Pace-nya sekitar 255 per kilometer. Pace itu apa? Pace itu kecepatan seseorang dalam kalau yang ada per mile, ada per kilometer. Kalau untuk per kilometer dia satuannya menit per kilometer. Jadi kecepatan orang menempuh jarak dengan satuan menit per kilometer. Oke. Semakin kecil angkanya berarti semakin cepat. Bagus. Kalau di internasional metriknya kilometer sih. Kalau di Amerika dia pakai mile. Pakai miles. Amerika aja yang pakai miles sama Inggris kayaknya. Lo tau nggak sejarah maraton kenapa 42,195? Itu dari Yunani. Dulu ada perang antara bangsa Yunani sama lupa lagi. Bangsa Yunani sama Persia. Ya. Nah, ada salah satu prajuritnya, Pedipides namanya. Dia tuh menyiarkan kabar kemenangan Yunani atas Persia. Dan dia lari dari kota medan perang The Battle of Marathon itu sampai pusat kota Athena. Ya. Jaraknya itu sekitar 42 lah. Tapi itu banyak versi sih. Banyak versi. Ada yang bilang karena burung merpatinya lagi hilang. Biasanya ngirim pakai burung merpati nggak ada. Burung darahnya lagi diadu di kebun pala. Jadi dia lari saking girangnya, nggak mau nunggu ini segala macam, dia lari ke situ dan jaraknya 42,195 kilometer. Sebenarnya kalau dihitung jaraknya nggak persis seperti itu tapi mulai diperlombakan lama-lama ketemulah jarak patennya diyakini di 42,195. Tapi sejarah kenapa ada maraton ya dari situ awalnya. Banyak versinya. Banyak versi sih. Banyak versinya. Tapi yang pasti emang dia lari untuk mengabarkan kemenangan. Iya, betul. Jaraknya aja yang masih simpang siur. Terus kenapa dia harus lari? Apa kan bisa ada. Ya. Bisa naik kuda, bisa segala macam gitu ya. Macam-macam lah itu ya. Iya. Jadi sejarahnya. Nah, sekarang lo dapet tuh sertifikat itu. Yang menyatakan lo udah kompeten untuk ngapain? Untuk bisa menjadi pelatih lari. Maraton. Running coach. Semua jarak. Anjay. Sebenarnya prestisnya justru lebih bagus yang dari olahraga sama dari IAAF. IAAF itu? Federasinya sekarang World Athletic namanya. Dulu IAAF kan namanya. Kalau kita PASI. World Athletic. Ya, betul. Kalau kita PASInya Persatuan Atletik seluruh Indonesia. Kalau dia IAAF kan, International Amateur Athletic Federation dulu. Sekarang udah jadi World Athletic. Waktu kita bagus-bagusnya tuh atlet di SEA Games lah paling enggak. Ya.
pasti diketuai oleh seorang yang kaya banget dan dia Bob Hasan. Betul. Semua difasilitasi. Sayang udah nggak ada lagi. Ya tapi dia ke Gap. Itu malah di mana penjara yang di Nusa Kambangan. Bapak atletik lah itu memang. Iya. Maksudnya kalau kita ngomongin prestasi atletik, kita nggak bisa menafikan kehadiran beliau. Pak Bob Hasan ini. Karena begitu beliau almarhum, memang kerasa penurunannya dan perhatiannya jadi agak berkurang lah. Gitu. Kayaknya duitnya emang dia nggak ada serinya. Iya, betul. Jadi dia nggak laku karena nggak ada seri. Iya. Dikit-dikit Pon. Ada Popon dijuriin nih kita. Kita podcast dijuriin sama Popon nih gitu. Harusnya ada sedikit-sedikit punchline lah kata Popon. Jangan ilmu pengetahuan terus. Iya betul. Iya. Jadi lo sekarang membuka kelas? Private ada, kelas ada. Kelas di mana kalau mau lo orang-orang pengen berlatih nih lari? Kalau kelas sekarang sih karena tergabung aku nih lagi ada kerja sama Adidas Indonesia. Jadi Adidas punya community namanya Adidas Runners Jakarta. Itu kita ada monthly activity lah. Jadi setiap bulan tuh kita rilis ada jadwal latihan tuh kapan aja kayak gitu. Nah, kalau kelas di situ nge-handle-nya. Nah, lo disupport sama Adidas apa? Adidas itu merek gua banget loh. Karena itu ayah dan ibu doakan Abdel selalu. Cakep. Belum ditanya tuh singkatannya. Takut gak dipancing, lo kan udah lama gak stand up. Takut berkurang sensitivitasnya gitu. Ntar lewat begitu aja gua nggak rela gua. Nggak rela kalau lewat begitu aja. Kalau sama anak stand up tunggu dipancing dulu ya. Iya. Ini karena enggak ya udah langsung keluarin aja. Iya. Apa yang disupport sama Adidas? Aparel, sepatu pasti dan aparelnya. Gitu. Sepatu idealnya berapa lama sih diganti? Diganti ya untuk lari itu sekitar tergantung tipenya juga sih. Ada yang tipenya memang kalau di Adidas sekarang sih makin dipecah lagi bener-bener. Kalau dulu tuh bikin sepatu yang all around gitu kan, ibaratnya dipakai jalan dipakai lari gitu. Jadi umurnya bisa lebih panjang. Kalau sekarang ada sepatu-sepatu yang memang dikhususin untuk lomba aja gitu. Jadi dia umurnya agak lebih pendek karena materialnya dibuat seringan mungkin kan, Cing. Jadi resikonya bahannya jadi nggak terlalu durable karena dia dibikin setipis mungkin. Memang cepat rusak. Memang didesain dengan bahan yang lebih ringan, nggak tahan lama. Tapi bisa membantu untuk jadi lebih cepat. Gitu. Tapi pada saat latihan lo pakai itu? Atau kalau dulu kan ya, kalau dulu kita pakai sepatu. Kalau pakai sepatu baru, itu kita perlu penyesuaian nih. Betul. Kaki kita perlu penyesuaian. Kadang-kadang ada yang sampai lecet. Nah kalau sepatu-sepatu sekarang nggak tuh? Dipakai langsung udah tinggal go. Sama sih istilahnya kalau di dunia lari bahasa ininya break in lah. Jadi butuh waktu untuk break in. Tapi tergantung sih kalau memang kebetulan tipikal kakinya kan ada tipikal kaki yang lebar, ada high arch, ada flat, pronation-nya beda-beda gitu. Jadi kalau pas beruntungnya sepatu itu memang sesuai bentuk kakinya dia ya bisa langsung go. Tapi kalau untuk yang bentuk kaki tertentu mungkin butuh penyesuaian. Jadi kalau saya biasanya untuk sepatu-sepatu yang mungkin kurang pas gitu penyesuaiannya lebih sering dipakai, habis dipakai langsung dicuci, Cing. Jadi biar material uppernya itu jadi sedikit lebih lemas, terus dia ngebentuk kaki. Karena sering dicuci itu tadi. Biasanya. Karena material masih baru dari pabrik kan dia keras masih. Betul ya. Dia harus sering dicuci. Jadi kalau untuk umur penggunaan ya variatif sih, bisa dari kalau di lari sekarang udah ada smartwatch kan, jadi bisa ngukur nih kita udah lari berapa kilo selama lari ini. Itu bisa di 300 kilo sampai 500 kiloan. Wah, gue mah lama banget. Bisa seumur hidup ganti-ganti 300 kilo lari.
dari sini sampai tol Pejagan itu. Kemarin baru gue hitung. Kita di rest area aja, rest area 228 tuh. Iya, betul. Lari dari sini sampai rest area 228 baru ganti sepatu. Iya. Jadi kalau mau ngumpulnya di mana? Si klub Adidas ini? Di GBK. Oh, di GBK. Mostly di GBK seringnya. Karena Gelora Bung Karni. Bung Karno dong. Oke. Iya, kalau Bung Karni kan dekat. Cuman bundaran kecil aja meja kalau Bung Karni. Iya. Batuk kalau Bung Karni. Iya. Batuk mulu sih. Ya, rehat sejedak. Iya. Iya. Karena nggak punya banyak pilihan, cing. Di Jakarta kita ruang publik, ruang terbuka umum publiknya masih sedikit. GBK aja pun terbatas. Nggak semua bisa diakses. Kayak di track-tracknya itu nggak bisa track atletik gitu, harus sewa. Tapi kalau yang untuk umum pun public space juga lumayan ada retribusinya sih kayaknya kalau nggak salah ya. Cuma kita kalau Adidas pakainya yang di venue sih, jadi kayak di track, jadi memang udah jelas harus sewa. Karena GBK kan sekarang kayaknya udah PT swasta ya, dikelola swasta ya. Iya. Ada GBK sendiri, bukan BUMN. Bukan ini lagi, jadi bukan ruang publik lagi. Iya. Bukan untuk umum. Nah, kalau kita mau latihan 5K deh, 5K gitu. Kalau di Jakarta tuh di mana yang enak? Venue-nya untuk bisa latihan. Selain GBK? Selain di GBK, PIK. Bisa, PIK. PIK lo pernah? Belum pernah. Karena terlalu jauh juga. Tinggalnya di timur soalnya. Oh, oke. Kalau di timur di mana? Di Velodrome. Velodrome tuh Rawamangun berarti. Rawamangun. Depan Arion, Mall Arion. Iya. Iya. Atau bintangnya Aries. Kalau Virgo dia Virgo. Pancingannya udah template tuh. Pancingannya udah template ini kayaknya. Gak apa-apa kan, Pon? Iya, boleh. Sedikit. Iya, tipis-tipis. Di mananya tuh? TV Play. Yang mananya tuh si velodrome-nya? Velodrome sepedanya atau yang ada. Kan ada dua kan? Ada track atletiknya. Ada track atletik. Itu yang lebih dekat ke jalan raya. Ke jalan raya. Pom bensin. Oh. Iya betul. Seberang sel ya. Jadi kalau di velodrome itu terbuka untuk umum, tapi mostly di situ kan deket kampus, jadi deket pembinaan atlet. Oh. Jadi umum bisa masuk, cuma prioritasnya untuk atlet. Gitu. Ya. Tapi masih bisa di area luarnya itulah. Ya. Di jalanan-jalanan komplek olahraganya itu masih bisa terbuka untuk umum. Atau kalau yang di timur lagi bisa di BKT. BKT lumayan lah itu, jogging di jalanan itu. Ininya treknya udah rata? Dia cengklak. Aspal. Beton. Tapi pinggirannya tukang tutut. Betul. Gitu nih ya, tutut makannya ya? Iya, jersey KW banyak tuh. Jersey KW, iya. Nama orang jersey KW. Ya. Begitu. Kalau di timur di situ, kalau di selatan ya di GBK, Ragunan bisa tuh di Taman Ragunan tuh yang di ada setunya kan ya, di Ragunan tuh bisa tuh di sekitar situ. Tebet juga Eco Park bisa Tebet. Terus di UI bisa UI tapi masuknya Depok nggak sih? Atau Jakarta masih? Depok. Perbatasan perbatasan banget loh. Ada yang Jakarta kayaknya. Iya. Ada. Ya kan, dia kan dibelah oleh Jakarta tuh sama Depok dibelah oleh flyover itu kan. Tapi kan UI ada yang ke sebelah sini juga. Betul. Makanya tuh UI tuh UI Jakarta apa UI Depok sebenarnya. Iya betul. UI itu Depok Jakarta. Lulusan pinggir jalan gede. Iya. Di Lebak Bulus ada tuh baru dibuat juga, dia kayak taman juga tuh bisa. Suropati kecil banget. Taman Menteng. Iya, Taman Menteng. Taman Menteng mana? Taman Menteng udah nggak ada tempat joggingnya kali. Iya. Tuh kayak begini Taman Menteng. Tapi di di jalan-jalan sekitarnya masih bisa lah kalau pagi-pagi banget ya. Iya. Komplek-komplek Menteng situ masih bisa dipakai lari. Kota Tua udah nggak bisa sih. Udah terlalu crowded. Tapi nggak tahu juga sih untuk orang daerah sana ya. Kalau saya taunya ya itu tadi area-area PTIK bisa PTIK. PTIK Kebayoran. Iya. Wijaya. Iya. Ancol juga banyak sih, bisa banyak yang pakai di sana. Iya. Sekarang sih
Taman mini nggak tahu sekarang gini dong kalau mini. Iya. Iya kecil-kecil gitu. Iya bisa gitu ya. Mini dong jadi jalan gini. Tapi nggak tahu ya pengelola sekarang ya, nggak bisa atau enggak. Kalau dulu kan aksesnya masih bebas kali. Kalau sekarang kan udah direnovasi, udah lebih tertata lah sekarang di. Lo rumah di mana sih? Rawamangun. Kesini lari tadi. Harusnya lari sih, biar stay on karakter. Iya, lo kurang lo. Ntar ada orang lihat, katanya pelari, Vespa tuh, gitu. Terus bilang anak Vespa. Iya. Nah, ini dia, kenapa coach kalau ngelatih pakai celana panjang? Iya. Lebih ke estetika kesopanan aja sih kayaknya, ya. Jadi training pakai baju training. Tiba-tiba ada yang nanya nih, Dit si Rahman, bingung gue maksudnya. Lu lagi ngeliat Instagram, saya ada yang nanya. Orang lagi ngomongin ini kan, emang dia ngebubarin tongkrongan ini. Harusnya udah mau smooth nih, sekarang gue ngomong, nah kalau private gimana gitu. Kan tadi lagi ngomongin tempat-tempat latihan, tempat-tempat gitu. latihan. Terus nah kalau lo private, siapa ininya, klien lo? Sekarang lagi megang, baru megang Bang Ibnu sama istri. Ibnu Jamilo. Iya sama. Emang Ibnu Jamilo kan? Iya. Pakai O kan? Iya. Lo kenapa kaget, Jamilo namanya. IG-nya Jamilo. Hah? IG-nya Jamilo. Jamilo. Iya, Ibnu Jamilo. Tapi sebenarnya Ibnu Jamil apa Ibnu Jamilo sih? Kemarin pernah ada project juga sama Bang Radit. Raditya Jamilo. Iya. Ger. Ya Pon, sedikit-sedikit Pon. Mantai lu langsung kayak mau nilai gue lo Pon. Langsung ini. Iya. Oh, Ibnu Jamil, tapi di Instagram Jamilo. Dulu pernah di Pokari juga ada project megang si Kelly Tandiono, Melanie Putria, terus waktu zaman-zamannya dia masih bisa ngobatin itu. Pokari yang pakai batu. Ponari. Maaf ya ada popon di sini bener deh. Gue jadi mencoba untuk selalu bisa lucu karena ada popon di sini. Karena dia orang Betawi kan. Pokari. Oh. Pokari. Sunda teh kari gitu. Pokari. Ponori. Ya. Sama Radit kemarin yang waktu dia pengen tiba-tiba tahu dia ikut 10K. 5 kilo. 5 kilo di UI kan. Ya. Dia kalau itu udah di luar project tuh. Project pertamanya dia bikin dia bisa lari 5 kilo kan. Oke. Iya, itu salah satu brand smartwatch lah. Oh. Bisa boleh disebut ya? Boleh. Garmin. Sama Garmin. Si Aradit mah enak ya. Kenapa tuh? Maksudnya dia pengen sehat aja dia ngasih duit. Maksudnya kan kita ngeluarin duit. Betul. Lo pengen sehat gak? Dia pengen nih, gue kasih duit. Sehat lo ya? Gitu. Kalau kita kan nyari-nyari duit. Dari pertama kali dia. Tapi habis itu lanjut dia. Lanjut. Berapa lama Radit bisa lari? Dia kan dari tidak pernah sama sekali. Waktu itu kita ya karena brand juga ya. Jadi ada waktu ya. Pasti ada batas waktu produksi lah. Kalau kita mau ngomongin ideal, sebenarnya untuk orang baru pertama kali untuk bisa sampai first 5K-nya dia, idealnya kalau mau nyaman latihannya nggak buru-buru, itu ya 6 bulan lah. 6 bulan bersih 5 kilo. Baru enak lah, ibaratnya latihannya nggak nyiksa. Karena kebanyakan orang kalau misalnya merubah kebiasaan dari tidak aktif berolahraga, tiba-tiba aktif berolahraga, jadi bikin dia tuh kayak, ya udahlah karena ada project ini, begitu selesai udah lepas dia. Jadi kayak dia tuh menjalani kayak orang dihukum sih. Jadi begitu dia selesai ya udah lepas gitu. Tapi kalau kita dijadikan habit, dikenalkan secara bertahap, akhirnya jadi kebiasaan gitu. Kebiasaan itulah yang akhirnya nanti jadi susah untuk dilepas gitu. Tapi kalau misalnya kita padetin ibaratnya tiba-tiba pengen 5 kilo tapi dalam waktu sebulan, begitu selesai 5 kilonya nanti udahlah mau santai dulu. Awalnya begitu, tapi habis itu keenakan mulainya lagi berat lagi. Gitu. Jadi tapi kalau 6 bulan tuh
idealnya ibaratnya kita bisa mulai dari seminggu sekali dulu pun nggak apa-apa untuk minggu pertama. Habis itu minggu selanjutnya seminggu 2 kali. Nanti sebulan udah bisa dapat seminggu 2 kali konsisten rutin. Bulan kedua bisa ditambah jadi 3 kali seminggu gitu. Jadi secara gradual dia menjadikan itu sebuah kebiasaan gitu. Dan nggak berat ngejalaninnya. Nah latihannya itu lari doang atau ada lagi? Banyak. Apa? Kalau kita mau ngelihat detail ada strength. Karena strength itu ngapain? Untuk melatih ototnya, ya, masa ototnya banyak. Bentuknya bisa jadi apa? Kalau di lari sih mungkin masih bisa pakai on body weight ya dari berat badan tubuh sendiri. Jadi kayak plank dan gitu-gituannya tetap ada tuh. Terus habis itu on body weightnya bisa sit up, back up, kemudian squat, push up kayak gitu-gitu udah cukup sebenarnya. Supaya untuk mengenalkan ototnya juga. Karena kalau langsung tiba-tiba berat nanti terjadi DOMS juga. DOMS tuh biasanya kalau King Abdel bisa tiba-tiba nggak olahraga, terus tiba-tiba olahraga dengan intensitas tinggi. Pas selesai hari itu mungkin nggak apa-apa, tapi besoknya setelah 2 hari kayak memar otot gitu. Iya, kayak kalau bahasa Jawanya sih jarem. Jarem ya. Iya. Yang jarem itu ya. Jadi itu bikin orang juga jadi ibaratnya kayak wah males lah ternyata olahraga nyakitin. Sebenarnya itu kalau dilawan terus nggak apa-apa. Itu bukan cedera ya? Itu bukan cedera. Adaptasi otot. Jadi memang harus dikasih lagi latihan itu. Iya, karena sebenarnya kita olahraga itu pasti membuat sedikit kerusakan dalam otot yang sifatnya positif gitu. Jadi wajar terjadi kerusakan, tapi harus ada recovery-nya gitu. Jadi kita makanya memanage latihan itu sebenarnya kuncinya di situ, keseimbangan antara tubuh itu bisa beradaptasi, dia bisa menambah kondisi fisiknya, kemudian beradaptasi sampai terjadi peningkatan kondisi fisik. Kalau dianalogikan sebagai aplikasi ya misalnya di komputer gitu ya, latihan itu proses download. Oke. Kemudian recovery itu proses tubuh menginstal. Begitu udah keinstall kan baru bisa dijalankan kan. Nah, sama kayak latihan. Jadi kita latihan itu download, habis itu kita recovery, itu proses tubuh beradaptasi, menyembuhkan otot-otot yang robek tadi segala macem. Habis itu dia kan volume ototnya bertambah, serabut ototnya bertambah, kemampuannya bertambah, nanti fitness levelnya juga meningkat gitu. Tapi ya itu tadi, perbandingan antara latihan dan istirahat harus benar-benar diatur supaya menghasilkan peningkatan gitu. Oh iya. Nah kalau lo ada nggak murid lo yang dari 0 terus sampai bisa kuat maraton? Ada sih, lumayan beberapa kali pernah ngelatih juga. Case-nya kayak gitu. Ada juga yang biasanya rata-rata dia nyoba-nyoba sendiri dulu, Cing. Terus habis itu cedera. Baru deh dia nggak mau deh kapok kalau cedera, mending pakai pelatih aja biar jelas gitu. Biar ibaratnya kita bisa preventif injury, tapi bisa meningkat juga, terlebih terarah, progresnya jelas gitu. Rata-rata sih kayak gitu sih. Kalau karena semua ada ilmu sebenarnya ya. Iya, pasti ada ilmu. Pasti ada ilmunya. Karena dengan adanya fakultas olahraga aja sebenarnya menunjukkan bahwa sebenarnya kepelatihan itu adalah profesi yang profesional gitu, untuk seorang yang profesional, tenaga ahli lah. Jadi tidak bisa asal otodidak aja. Jadi memang benar-benar harus didalami lah. Iya. Oke, berarti ya lo yang nonton mungkin pengen jadi murid, sebutannya bukan murid ya, klien juga bukan ya. Iya. Tapi bahasanya di kita juga kadang klien nyebutnya klien. Nyebutnya klien ya. Silakan tuh ada Instagramnya Dodit Adit. Iya. Dodit Adit tuh udah WSA Certified Running Coach. Itu S1 Sport Science. L1 apa? Level 1 World Athletic sertifikasi pelatih dari Federasi Atletik Dunia juga. Wow. Level 1 itu untuk junior sebenarnya, tapi bisa diterapkan ke
orang yang hobi. Karena sebenarnya level belajarnya sama kan, belajar dari basic gitu. Kalau level 1 tuh under 16. Jadi untuk anak-anak usia sekolah gitu. Pembentukan atlet lah, grassroots untuk nanti kalau misalnya udah jadi pelatih profesional, megang platnas tuh baru nanti naik ke level 2. Level 2. Gitu. Oke. Sampai kalau kejuaraan dunia nanti level 3. Oke. Sama sih semua standarnya kayak gitu, ada jenjang karir kepelatihannya. Ya. Langsung aja bisa di Instagramnya, di DM, masih banyak waktu yang bisa penuh nggak? Terus waktunya penuh. Untuk sekarang alhamdulillah udah ada sih, Cing. Tapi bisa diatur lah. Karena lo ada tim juga? Ada tim, ada asisten-asisten. Ada asisten-asistennya. Nanti by master plan-nya dari saya. Dari lo. Tapi yang jalan di lapangan junior biasanya. Ngajak-ngajak adik. Background-nya juga punya sama, karena adik kelas kompetensi juga. Yang sama? Rata-rata adik kelas di Fakultas Olahraga juga. Jadi secara pakem pendidikannya sama. Sama, ya secara sudah menguasai olahraga secara ilmiah lah. Iya, betul. Secara ilmiahnya sudah dikuasain. Jadi lari bisa terprogram. Betul. Lu bisa ngeliat, ini gue semua orang akan kuat lari gak sih? Akan. Karena kayak gue nih. Olahraga tuh, apalagi khususnya lari, cuma masalah kebiasaan, Cing. Karena tadi yang saya bilang bahwa tubuh kita tuh juga punya insting bertahan hidup. Beradaptasi ya. Jadi ketika dia ngelihat ini orang kok aktivitasnya jadi lebih banyak nih, dia pasti secara metabolisme akan menyesuaikan gitu. Tapi ketika ngelihat kita jarang olahraga, semuanya fungsinya juga jadi ngapain gitu. Kalau dia aktivitasnya gini-gini doang, segini aja cukup gitu. Dia kapasitas fitnessnya jadi di press gitu. Tapi kalau udah kita biasa, dia juga akan beradaptasi lah. Metabolisme itu akan beradaptasi untuk membuat kita juga bisa mengatasi itu gitu. Jadi akhirnya kalau saya bilang semua orang bisa lari karena kita secara naluri alamiah, kita dulu sebelum ada semua teknologi ini kan lari. Untuk makan lari, untuk bertahan hidup lari, untuk berpindah tempat lari. Bahkan menurut Anies Baswedan, alat transportasi yang pertama itu kaki. Iya. Coba ada nggak sih? Ada headline-nya nggak? Ada headline-nya. Iya, Pondo. Pompot nggak percaya, sering nggak percaya dia. Alat transportasi yang pertama menurut Anies Baswedan, kaki dia bilang. Transportasi menurut Rahman emang nih. Kalau Rahman emang gerakannya. Itu ada yang menurut Anies Baswedan ya. Kaki kan. Benar, dia kaki nih transportasi tanpa polusi. Tapi kalau misalnya kondisi sendi yang memang secara usia kan memang onderdilnya tuh onderdil tua gitu. Terus berat badannya udah udah terlalu berat ditopang sama onderdil yang bawah, itu pasti bisa ada kemungkinan bisa lari. Masih bisa, tapi mungkin ya yang mungkin di Indonesia juga orang-orang belum familiar itu medical check up. Jadi kalau misalnya memang mau mulai lari, penting juga untuk medical check up dulu. Seenggaknya pelatih juga punya pegangan bahwa nih orang punya kondisi medis yang aman untuk trigger fisiknya untuk bisa meningkat lagi. Karena kalau nggak ada medical check up, pelatih nggak punya pegangan. Iya. Maksudnya kalau dia memang butuh pegangan, kasih aja cebanan kan. Iya, betul. Buat ongkos. Gimana? Lumayan. Mantap. Iya. Yang penting semuanya dilakukan secara benar ya, karena semuanya udah difasilitasi secara ilmiah ya. Jadi kalau medical check up tadi fungsinya untuk batasan aja sih. Pelatih jadi punya batasan bahwa ini punya kondisi jantung misalnya. Punya kondisi sendi yang seperti ini. Jadi preventifnya seperti apa, latihan-latihan yang harus dihindari dan lebih ditingkatkan untuk kebutuhan kondisi fisik seperti itu. Jadi semuanya bisa. Yang penting kemauan sih yang utama, karena di lari ini kan Cing Abdel tadi udah mention di awal-awal bahwa urusannya sama diri sendiri gitu. Kalau dari diri sendirinya belum mau, ya agak susah juga. Jadi harus ada kemauan dari diri sendirinya dulu.
Oke lah, Dodit Adit, terima kasih sudah hadir sini, banyak banget membuka cakrawala berpikir para delegasi ini. Ternyata lari tidak sesederhana dilihat. Iya. Begitu dilakukan banyak banget perintilan-perintilan yang harus diperhatikan. Detail yang harus diperhatikan. Sehat terus, mudah-mudahan tambah banyak kliennya. Amin. Disupport terus sama Adidas dan tahun depan berangkat ke Tokyo. Boleh brand-brand yang mau masuk? Iya. Kapan sih? Kapan? 3 Maret. Eventnya 3 Maret. Tanggal 3 Maret 2024. Silakan brand yang mau masuk. Apa aja Tiket. Aparel udah ada dari Adidas. Aparel ada. Iya, hotel. Iya, banyak lah, silakan bisa di ini. Atau mau kasih uang aja juga nggak apa-apa, nggak masalah ya. Oke lah kalau begitu, sampai ketemu lagi di Hohoi, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi, tahu tapi tidak mengerti karena kami HI on the weekend.